skip aja buat yang gak takut, skip aja deh semuanya. Kagak usah ditonton nih video gue. Kali ini gue mau ceritain satu cerita mistis lagi dari Indonesia bagian timur. Yap, tepatnya dari Ambon. Apa-apa, tebak-tebak. Ya kamu di sana Irwan di pojok sebelah kiri apa? Nenek Luhu. Nenek Luhu ini dikisahkan sebagai sosok mistis yang berbadan manusia tapi kaki ini kaki kuda, dan dia ini biasanya muncul pada saat hujan panas. Jadi pas lagi hujan tapi cuacanya tuh panas terang gitu. Lantas siapa kan Nenek Luhu itu? Oke, gue akan ceritain dari awal. Sebenarnya ini ceritanya panjang, cuma gue akan singkatin. Dan ini gue cerita horor buat cerita sejarah, tahu nggak lu? Konon katanya pada zaman penjajahan Belanda ada satu negeri nih namanya Negeri Luhu yang dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Gimalaha. Negeri ini terkenal dengan cengkeh gitu, dan hal ini didengar oleh Belanda yang saat itu ada di Ambon. Akhirnya Belanda memutuskan untuk menyerang negeri tersebut untuk menguasainya. Dan ya, Raja Gimalaha ini kalah dan satu keluarganya itu tewas kecuali satu orang putrinya namanya Putri Taina Luhu. Sang putri ini tidak dibiarkan begitu saja oleh para tentara Belanda. Akhirnya dia juga dibawa ke Ambon, tepatnya di Benteng Victoria. Terus diapain? Dijodohin coba sama panglima tentara Belandanya, karena dia cakep nih. Ya mana mau lah ya, ya asik. Siapa lu siapa gue, lu udah ngebunuh keluarga gue gitu kan. Terus habis itu apa? Nih saking kurang ajarnya nih, dia dilecehin juga. Dia diperkosa sama panglima tentara Belandanya karena mungkin nolak ya, nggak mau nikah sama dia. Akhirnya si putri ini menyusun rencana untuk kabur dari benteng tersebut dan berhasil. Sang putri ini kabur ke istana Soya. Di sana dia diperlakukan sangat-sangat baik, bahkan dianggap sebagai saudaranya sendiri sama Raja Soya tersebut. Dia dikasih makan, dikasih tempat tinggal, dikasih HP buat main TikTok, nggak bercanda. Setelah kurang lebih 1 bulan tinggal di istana Soya adem ayem nih, tiba-tiba dia positif COVID, bukan Hamidun. Nah, karena dia nggak mau nyusahin lagi, akhirnya dia berencana untuk kabur lagi nih. Terus akhirnya pada malam hari dia kabur secara diam-diam menggunakan kuda dari Raja Soya tersebut. Besoknya ketahuan tuh kalau sang putri ini udah melarikan diri. Nah ya udah, habis itu si raja manggil pengawal, "Woi pengawal, GC cariin Putri Taina Luhu," begitu. Ini yang gue bingung, apa rajanya ini ribet banget gitu. Ini kayak demen gak sih? Nggak mungkin cuma dianggap saudara, nggak mungkin nih. Kenapa nggak confess aja gitu? Oh, atau rajanya udah punya istri kali ya? Ada yang tahu nggak sih? Kalau tahu komen dong. Singkat cerita, akhirnya si pengawal bertemu dengan sang putri, terus diajak pulang, nggak mau. Dia bilang nggak mau, nggak suka, gelai gitu. Dia pengen hidup sendiri. Nah, pada saat si pengawal mau narik tangan si putri, tiba-tiba dia hilang. Semua kaget dan terpana gitu. Nah, sejak peristiwa itu nih, penduduk di Ambon ini sering diganggu oleh makhluk halus. Apalagi pada saat turun hujan tapi panas, warga ataupun anak-anak sering banget hilang secara misterius. Dan menurut kepercayaan setempat, yang mengambil warga dan anak-anak yang hilang secara misterius ini adalah jelmaan dari Putri Taina Luhu. Aku adalah wanita yang cupu dan pendiam. Ya karena itulah, aku menjadi sasaran empuk kakak kelas sebagai bahan bulian. Seperti pagi itu, aku diseret menuju kamar mandi. Di sana bajuku dirobek, badanku disiram, dipukul dan ditendang. Aku tak bisa melawan. Ketika pulang, hidungku mengeluarkan darah. Aku langsung menuju rumah sakit, dan dokter berbicara padaku bahwa aku menderita penyakit serius yang membuatku hanya bertahan hidup selama 3 hari saja. Lalu aku berpikir, akan sangat sia-sia jika aku mati dan membiarkan pembuli itu tetap hidup tentram. Esoknya, aku melakukan penembakan di sekolah. Pembuli itu, guru-guru yang membiarkanku dibully, dan siswa-siswa random yang lewat di depanku. Suara mobil polisi terdengar, tapi aku sama sekali tidak takut. Lagi pula, aku akan mati 3 hari lagi. Lalu teleponku berdering. Itu dokter yang kemarin. Dia berkata, "Maaf, kemarin saya melakukan kesalahan diagnosa. Anda hanya kecapean dan mengalami luka ringan saja. Anda hanya butuh istirahat yang cukup." Oke, kita cerita horor lagi. Jadi kan waktu itu gue pernah bahas dimana orang pengen bikin orang itu luluh sama kita itu pakai darah haid. Jadi gue dapat DM dari salah satu followers TikTok gue. Dia juga menceritakan hal yang sama yang ada di kampung dia. Ceritanya seperti ini. Kita sebut aja namanya Novi. Jadi dulu tuh pernah ada kejadian heboh banget di kampungnya Novi. Sampai orang-orang kampung itu nggak pernah pada berani kalau keluar lewat maghrib. Semua pintu rumah langsung ditutup kalau udah lewat dari maghrib. Jadi ceritanya itu pernah ada seorang istri yang bernama, kita sebut aja namanya Sinta. Jadi dia tuh merasa
pengen banget disayang terus sama suami. Dia melakukan apa aja yang penting suaminya tetap sayang sama dia, termasuk melakukan hal yang aneh-aneh. Nah, suatu ketika suaminya Sinta ini pengen dibikinin kopi. Nah, Sinta pun bikinin kopi. Kebetulan pas itu dia lagi haid. Dan lu tahu itu darah haidnya diperes, taruh di kopi, dan dihidangkanlah buat si suaminya. Gak cuma sehari 2 hari, tapi sering banget Sinta ini menghidangkan kopi dicampur sama darah haid buat suaminya. Singkat cerita, istrinya ini sakit parah dan mengalami sakaratul maut, hingga akhirnya meninggal dengan keadaan bau busuk. Pas selesai dikuburin ya, dari sore sampai menjelang malam, ini si suaminya tuh kayak ngerasa kesepian banget. Ya pasti sedih sih, karena emang kan ditinggal sama istri tercinta. Dan pas mau tidur nih ya, suaminya tuh kayak ngerasa kayak ada yang mijitin dari belakang. Tapi lama-lama dia mulai terbiasa tanpa hadirnya istri tercinta. Tapi setelah istrinya meninggal 3 hari yang lalu, ada seorang ibu-ibu yang kayak baru tahu kalau si Sinta ini meninggal. Dan ternyata Sinta ini punya hutang ke ibu itu. Tapi ya ibu-ibu itu kayak, ya udahlah kalau emang udah meninggal aku ikhlasin aja. Tapi ibu-ibu itu dengar cerita yang kurang enak, dimana katanya arwah Sinta ini gentayangan. Makanya warga kampung ini selama 8 hari mereka tuh takut banget keluar rumah kalau udah malam hari. Oke, balik lagi ke ibu itu. Jadi ibu itu kan lagi nyuci piring pas malam hari. Tiba-tiba dia tuh kayak ngedenger suara lirih, ada yang nangis. Terus ibu itu memberanikan diri nyari tahu ini sumber suaranya di mana. Dan ternyata pas tahu itu arwah Sinta. Dan Sinta ngomong ke ibu itu, "Bu, utang saya belum lunas ya. Saya di sini tersiksa banget." Sinta itu ngomong ke ibu itu sambil nangis. Terus dijawab sama ibu itu, "Udah, jangan ganggu aku lagi. Aku udah ngiklasin utang kamu." Si ibu itu juga sempat gemeteran ya, tapi alhamdulillahnya dia nggak terlalu takut karena sering banget ngelihat hal-hal kayak gitu. Dan yang sangat mengejutkannya, ini Sinta ini sering banget nakut-nakutin orang kampung. Dan yang lebih parahnya, arwah Sinta ini di mulutnya ada pembalut yang udah busuk. Itu karena semasa hidupnya dia melakukan hal-hal yang pokoknya buat kalian jangan pernah ngelakuin hal-hal yang seperti itu, karena dampaknya bisa fatal banget. Udah lama gak cerita horor, mari kita cerita horor. Pas banget gue lagi gak bisa tidur. Sebut saja tokonya ini Hefni. Jadi Hefni ini baru 1 minggu masuk kuliah dan menempati kosan dia yang sekarang. Kosan ini cukup sepi karena ada 12 kamar tapi cuma diisi 4 kamar, berarti 8 kamar tuh kosong. Walaupun dia baru 1 minggu, Hefni udah lumayan cukup akrab nih sama teman sebelahnya. Kamar sebelahnya yaitu Mas John, salah satu mahasiswa teknik elektro. Jadi dia tuh setiap sore sering nongkrong bareng sambil minum kopi. Ini gue liat emang anaknya indie banget nih. Senja gimana gitu. India min bukan dong. Indigo, nggak bercanda. Oke lanjut. Nah, suatu sore si Hefni kan mau mandi nih. Di mana? Di sungai, bukan di kamar mandinya dong. Terus pas dia keluar ngambil handuk, pas mau masuk dia ngelihat kamar sebelahnya itu si Chris. Dia mau pindah lagi rapi-rapi gitu. Terus pamit lah seperti biasa Chris. Gue pamit ya gitu. Mau pindah tuh pindah kos maksudnya. Terus kayak iya hati-hati gitu-gitu. Dan berarti tinggal 3 kamar, si Hefni, Mas John sama satu lagi. Nah satu lagi ini itu jarang banget dilihat sama si Hefni. Sampai beberapa hari kemudian ketemulah sama si mas-mas yang tinggal di kamar ini nih, yang belum pernah Hefni ketemu sejak dia pindah ke kosan itu. "Nih mas, kamu yang tinggal di kamar ini ya?" Terus kata si mas-masnya, "Oh iya benar, saya kenalin Arif, tapi saya udah mau pindah nih." Terus si Hefni bilang, "Oh iya kenalin juga Hefni, penghuni baru di kamar 11. Arif bilang, "Hef, lu bantuin gue dan nih ngangkat-ngangkat, ntar gue traktir." Emang si Arif nih kayaknya agak nggak tahu diri ya, baru kenalan udah nyuruh-nyuruh aja. Tapi nggak apa-apa, ditraktir. Si Hefni mau lah akhirnya, karena udah habis duit bulanan mungkin kali ya, udah akhir bulan jadi kayak wah lumayan nih makan gratis. Ya udah dibantu-bantu, dipak-pakin barang, masukin ke mobil. Nah setelah itu langsung lah ditraktir ke warung di depan. Pas di perjalanan ke warung depan nih si Arif ngomong gini ke si Hefni, "Gue nggak berani ngomong di sana, tapi gue mau nanya deh, lo yakin masih mau tinggal di kosan itu? Lo nggak tahu ceritanya?" Terus si Hefni bilang, "Aku udah bayar 6 bulan nih sayang kalau pindah-pindah." Nanya lagi lah, "Emang ada apaan?" Terus si Arif bilang nih, akhirnya dia cerita. Jadi 2 bulan lalu ada salah satu penghuni kos yang gantung diri, namanya Jono. Dia tuh stres akibat tugas akhir. Terus juga dia dapet dosen yang killer dan sekaligus diselingkuh sama pacarnya. Makanya dia bunuh diri di kamar ujung atas. Selesai makan si Arif langsung bilang, "Makanya banyak penghuni kos yang pindah karena dia tuh sering ganggu. Mending lo cepet-cepet pindah deh." Terus Arif berdiri langsung ke kasir sekaligus bayar dan berpamitan sama Hefni, lambain tangan, habis itu cabut. Terus di situ Hefni mikir, kamar ujung atas, bukannya itu kamarnya Mas. Gue mau cerita horor, tapi sebenarnya ini tuh nggak horor-horor banget sih ceritanya. Cuma kayak gue mau cerita aja karena gue gabut, dan gue nggak akan masukin sound-sound horor ya, karena kayak di video kemarin banyak yang bilang, "Min, gak usah pakai lagu-lagu horor serem kayak gini dong." Oke, nggak akan gue masukin, ini bener-bener pure, nggak gue edit-edit nih video.
Ini gue diceritain sama temen gue, jadi pengalaman tantenya sendiri. Jadi suatu hari tantenya ini lagi mau ke suatu gedung. Kayaknya waktu itu mau ngurusin pajak deh, gue juga agak lupa karena temen gue diceritain udah lama deh. Pokoknya mau ngurusin pajak udah lama gak kesana. Yaudah datang ke sana sekitar jam 7 jam 8, tapi sepi. Kayak seharusnya jam segitu adalah jam orang ngantor gak sih? Kayak udah seharusnya 1-2 orang udah pada ada di kantor kan, tapi itu bener-bener gak ada orang. Dan lampunya tuh mati, jadi bener-bener cuma ada cahaya dari luar aja gitu, bener-bener mati. Tapi tantanya gak berpikir yang aneh-aneh atau gimana, karena mungkin aja ada yang habis ultah gitu semalam, terus kayak pada ketiduran semua karena habis party semalaman di warung. Wow, live musik nggak dong, tapi kayak mungkin aja nggak sih, kayak tantenya sangat-sangat positive thinking. Masuk ke gedung, tantenya langsung naik lift, pencet lantai paling atas karena kantornya di lantai paling atas. Kita umpamain aja di lantai 15. Nah, sebelum sampai lantai 15, tiba-tiba tuh liftnya berhenti di lantai 9. Pas kebuka liftnya tuh bener-bener langsung lorong dan gelap banget. Di situ nggak ada cahaya sama sekali, bener-bener lorong gelap. Terus tantenya bingung kayak, ini lift berhenti kan kalau ada yang mencet, ini bener-bener nggak ada orang sama sekali. Di situ mulai nggak enak. Yaudah akhirnya tantenya tutup lagi liftnya, naiklah sampai ke lantai 15. Sampailah di lantai 15, tantenya turun. Terus itu keadaan sepi dan ada satu cowok mas-mas nih lagi beresin barang, kayak masukin barang ke dus-dus, kayak nggak tahu kurir nggak tahu OB deh pokoknya. Ditanyalah ke mas-mas ini kan tantenya, mas ini kantornya udah tutup atau emang belum buka atau gimana? Terus masnya bilang ini udah pindah, jadi kantornya udah nggak di sini lagi, dan emang ini semua gedung nih rata-rata kantornya udah pada tutup semua bu gitu. Terus akhirnya tantenya bilang, oh udah pindah ya, makasih ya mas, segala macam. Terus cabutlah nih ke bawah. Pas turun keluar udah terang kan, itu ketemulah sama tukang ojek. Si tukang ojek ini heran kan, kok dia keluar dari gedung ini. Terus ditanya nih sama tukang ojeknya, mbak dari mana? Terus habis itu ditanya, oh ini pak saya tadi mau ke kantor di lantai 15 tapi dia udah tutup, segala macam diceritain. Terus tadi ketemu juga sama orang katanya udah tutup, makanya saya ke bawah lagi gitu. Terus kayak si tukang ojeknya bener-bener bingung. Terus dia bilang, loh di atas ada orang, ini kantor udah 1 tahun tutup. Itu tantanya shock dan yang kayak, tadi dia ngomong ada orang di lantai 15 dan liftnya kenapa bisa jalan kalau udah 1 tahun gedungnya nggak dipakai, ngerti nggak sih? Kan seharusnya kayak listrik segala macam udah nggak ada, walaupun emang tadi pas masuk lampunya mati, tapi liftnya jalan cuy. Kayak itu siapa di atas? Udah lama gak cerita horor, jadi mari kita cerita horor. Kali ini cerita horornya ini dari pengalaman driver ojek online. Kita sebut saja tokonya namanya Rudy ya. Rudy ini mendapatkan tawaran pekerjaan di Pulau Dewata, Bali. Wah, menarik banget kan, kerja di Bali, kerja apaan tuh? Dicari tahu akhirnya ternyata menjadi driver ojek online. Langsung lah gak pakai lama, Rudy langsung terbang ke Bali. Gak terbang, maksudnya naik pesawat, namanya Rudy burung terbang. Nah, terus sampailah di Pulau Dewata, Bali. Terus dia langsung melaksanakan tes. Gak tahu gue tes apaan, emang gue Rudy, gak usah tanya gue deh. Setelah melakukan rangkaian tes, Rudy ini akhirnya diterima. Nah, terus habis itu dia nggak langsung kerja, seminggu setelahnya dia mau keliling-keliling ngafalin jalan-jalan yang ada di Bali sekaligus cuci mata, lihat bule-bule. Ya ilah Rudy, bisa aja lu. Akhirnya setelah sudah seminggu dia lumayan hafal sama jalan di sana, yaudah akhirnya dia mulai kerja nih. Seminggu pertama masih aman damai aja nih. Penumpangnya biasanya adalah mahasiswa-mahasiswa yang pengen diantar ke univ daerah situ, sama di mana dia mendapatkan pesanan makanan nih, orderan makanan yang cukup banyak. Setelah diantar ke tujuannya, anehnya tujuannya nih, alamat rumah yang dituju oleh Rudy adalah alamat rumah kosong. Tanpa berpikir panjang, Rudy langsung putar balik dan balik ke kosannya untuk ngasih makanan-makanan yang udah keburu dia beli ke teman-teman kosannya, karena kayak ya apa juga udahlah nggak usah dipikirin. Setelah kejadian itu Rudy sempat off beberapa hari, kerjaannya cuma main game di kosan aja. Terus kayak mungkin dia udah merasa, wah uang aku udah tidak ada nih, jadi kayak yuk kerja lagi yuk gitu, cari cuan. Baru banget dia nyalain aplikasi driver ojolnya ini, langsung dapat orderan makanan. Itu pas banget azan maghrib, terus langsung dibeli sama dia. Terus langsung menuju ke alamatnya, ternyata itu adalah perumahan elit. Pas masuk ada satpam dong ya kan, sapa dulu, pak mau antar makanan, permisi. Terus kata bapaknya, iya masuk aja mas, silakan. Setelah sampai rumah yang dituju, akhirnya si Rudy kan ngecek lewat aplikasinya, terus juga sempet telepon karena di chat nggak dibalas. Terus akhirnya dijawab sama yang pesan, kayak mas udah di mana, ditanyain kan. Terus kayak, oh saya udah di depan mbak, saya udah ngecek bel juga. Terus kata si yang dulunya kayak, oh ya sebentar saya turun ya. Dalam masa itu keluar wanita berumur 20-an, dia pakai kaos pendek sama short pants, terus ngasih uang ke Rudy. Terus kayak gak mati Rudy, wah gede banget, apanya? Nominal uangnya. Akhirnya dia bilang, loh mbak ini uangnya nggak ada kembalian. Oh ya udah sebentar saya masuk lagi ke dalam untuk ngambil uang pas ya, kata si mbak Cici ini. Terus si Rudy bilang, ini sekalian aja bawa makanannya ke dalam. Nah udah ditunggu masuk kan 15 menitan kok nggak keluar. Akhirnya si Rudy manggil-manggil mbak Cici gitu-gitu. Pas lagi sesi memanggil-manggil itu, tiba-tiba Rudy dikagetkan sama tepukan di pundaknya. Ternyata dari security-nya yang nanya, mas ngapain manggil-manggil ke dalam sana? Terus Rudy bilang, iya pak ini lagi nunggu si mbak Cici ini ngambil uang, soalnya dia pesan makanan tadi. Terus langsung ditarik sama security-nya, coba sini dulu deh mas. Terus
Kenapa Pak? Masnya nggak tahu itu tuh rumah udah kosong, pemilik rumahnya udah meninggal dan keluarganya udah pindah setahun yang lalu. Gak percaya, disuruh dibantu kan. Dia bilang kok masa iya sih Pak, orang tadi itu ada mbak-mbaknya kok keluar, dia ngasih uang nominalnya itu gede, jadi saya minta uang pas, makanya masuk lagi ke dalam. Terus si security-nya senyum terus sambil bilang, coba mas lihat tengok lagi ke belakang, emang iya ada orang yang tinggal di rumah kayak gitu. Pas pergi ke belakang itu rumah suasananya jadi angkrem, padahal pas dia datang itu kayak rumah biasa aja, kayak emang selain rumah yang ada di Buni. Terus habis itu Rudy langsung lemes dan kayak kosong. Enggak dong, itu iklan Ramayana nih. Karena Rudy masih shock gitu kan, karena dia bertanya-tanya, terus siapa Pak tadi yang masuk ke dalam rumah itu, saya ngobrol sama siapa, saya ngasih makanan itu ke siapa. Security-nya mungkin mengetahui kali ya kalau si Rudy ini masih shock berat, jadi ayo mas udah ikut dulu aja ke pos security. Diceritain lah bahwa Rudy ini bukanlah driver ojol pertama kali yang dikerjain sama penunggu rumah itu, karena sudah ada beberapa sebelumnya yang menjadi korban juga. Kan juga pernah ada ojol yang mengantarkan cici-cici itu ke rumahnya gitu, jadi kayak dia seakan-akan membawa orang di belakangnya, padahal si security-nya ini gak melihat ada yang dibonceng sama nih ojol, dan bahkan seakan-akan yang menerima uang cash dari si penumpang alias si cici-cici ini, padahal itu kosong yang